Halo teman-teman semua, ya kembali lagi sama Rahman nih, sama teman Rahman juga. Namanya Denis ya. Gue mau ngobrol-ngobrol sama dia nih tentang ya kerjaan-kerjaan dia. Ya siapa tahu nanti Denis bisa sharing sesuatu nih dengan kita semua ya. Den, kerja apa lo sekarang? Sekarang gue sales property sih. Sales property. Udah berapa lama? Sekarang sih kayak jalan tahun keempat deh. Tahun keempat. Lumayan lah ya, lumayan lama. Lumayan lama. Gimana lo kerja di sales dunia properti ini? Happy nggak lo? Sejauh ini sih happy ya, soalnya ya apapun yang kita lakukan kan memang mesti passion dulu baru kita bisa lakuin sih. Boleh cerita nggak? Dulu itu awal lo bisa nyemplung ke dunia sales property ini gimana sih awalnya? Oh, ini unik nih waktu itu nih. Jadi waktu itu kan gue kadang masih skripsi tuh. Waktu itu kan gue masih kuliah. Iya, nah, temen gue tuh ada post di Instagram story-nya tuh ada lowongan kayak dia tulis gajinya itu kalau nggak salah itu 7 juta. Nah di situ gue cuma chat dia, gue langsung kirim CV gue. Jadi lu nggak tahu kerjanya apa? Belum, di saat itu belum tahu. Maksudnya lu berani banget, maksudnya kerjaan yang belum tahu ya langsung apply, langsung lamar gimana? Berarti orientasinya waktu itu gajinya gede gitu kan? Emang waktu itu juga emang orientasi pengennya ekonomi sih, kayak ekonomi sih, pengennya cari duit gitu. Makanya apapun kayaknya gue jalanin aja dulu gitu. Terus ketika interview pertama, pastinya lu juga agak bingung dong kan? Belum pernah kan sebelumnya berarti kan? Secara ngelamar kerja formal gitu, atau udah pernah sebelumnya? Sebelumnya sih udah pernah, beberapa sih, tapi kayak biasanya kan kayak kerjaan part time ataupun kayak gue jadi SPB atau hasil gitu kan. Kalau yang kayaknya buat kerja tetap emang baru kali ini doang. Terus gimana tuh waktu interview pertama? Ya waktu itu sih sebenarnya biasa-biasa aja ditanyain masih kuliah gitu dong? Iya masih kuliah. Gue bilang waktu itu udah mau lulus gitu. Dia udah tinggal masuk, udah siap gitu. Jadi gue oke-okein aja deh gitu. Nah di situ sih kenal gue sama lu pertama kali kan di perusahaan pertama lu itu ya. Iya, jadi lu masih baru kuliah, bahkan belum lulus waktu itu lu nyemplung. Iya betul. Nah terus gimana tuh rasanya ketika lu pertama kali nyemplung di dunia sales property, apalagi baru selesai kuliah, itu waktu itu gimana lu bisa bertahan gitu, lu bisa melewati itu? Pasti susah juga kan? Awalnya susah sih, awalnya waktu itu malah nggak jualan sama sekali. Gue kan bingung juga gimana, soalnya kan kerja pertama kan. Tapi emang dulu kan gue basicnya juga kayak SPB gitu, jadi nawarin di mall tuh udah biasa. Jadi udah nggak malu-malu lah gitu, udah nggak pede lah gitu. Sempet kayak berapa bulan gitu nggak jualan, galau juga, sempet nggak yakin, sempet pengen kayaknya ini bukan jalan gue gitu kan. Gue udah mau cabut, tapi pas gue mau cabut ternyata gue malah ada rezeki lah dikasih ke gue. Waktu itu gue langsung 2 unit tuh. Nah ya dari situ baru kebuka. Sebenarnya ini sih cuma satu sih, gue berusaha sebisa gue doang sih gitu. Ya memang kadang kalau di dunia sales property ini yang gue lihat juga kadang nggak keduga gitu ya, selama kita mengerjakan apapun ya job desk-nya, misalkan kita diminta pameran, jaga kantor atau apapun, kadang itu rezeki datang nggak keduga gitu. Betul. Menurut lo sebagai sales itu apa sih yang diperluin menurut lo? Yang sebagai sales ya, pasti sih satu kita mesti tahu dulu produk knowledge-nya sih, itu yang paling penting sih. Jadi waktu kaitannya tuh kita bisa kasih tahu secara detail. Dia mau unit apa, lantainya gimana, dia kan kadang pasti nanya ke kita sebagai nanya pendapat kita, ini kok gue beli ini bagusnya apa sih, terus gue bagusnya lantai apa, view-nya apa. Nah kita mesti punya kemampuan atau ilmu untuk ngejawab itu semua. Berarti kita memahami betul produk dari apa yang kita jual. Betul. Nah tapi kalau misalkan dunia properti ini, misalkan lu dulu jurusan apa kuliah? Properti juga? Oh nggak ada jurusan properti mah. Iya nggak ada. Marketing waktu itu. Marketing. Ya, otomatis ketika lu nyemplung ke properti kan pemahaman tentang properti lu kan mungkin nggak banyak lah gitu kan. Properti kan juga cukup kompleks kan, kita harus mempelajari tentang legalitasnya, tentang segala macam. Nah waktu itu gimana dong? Lu belajar sambil jalan atau sambil jalan? Jadi waktu itu sambil jalan, kalau ada klien yang nanya gue belum tahu nih, gue kadang nanya bos gue dulu, atasan gue. Nah di situ akhirnya tahu, sekarang udah ngerti kayak gitu. Iya, lama-lama akhirnya kan kita paham sendiri gitu. Iya.
Oke, terus apalagi selain kita memahami produk sama keilmuan tadi? Yang paling pentingnya sih kayaknya mesti follow up sih. Pola. Jadi menggunakan semua media yang kita punya untuk ngundang klien untuk bisa datang ke tempat kita buat kita bantu jelasin produk untuk nawarin sih. Kayak dagang sih gitu. Buat cari klien itu kayak gimana caranya. Jadi database yang kita punya atau kita dapat, jadi kita olah, harus kita olah lah, kita follow up terus ya, entah itu telepon ataupun melalui pesan WhatsApp atau email atau apapun itu ya. Ada lagi nggak selain itu, apa sih yang diperlukan nih kalau seseorang mau menjadi seorang sales? Sama yang pentingnya sih koneksi sih. Jadi dimanapun kayaknya kita mesti punya hubungan yang baik sama itu, maupun itu teman-teman sales ataupun klien ataupun atasan. Soalnya nanti di kedepannya tuh justru mereka yang bisa referensiin kita. Kayak gitu. Kayak waktu itu kan gue yang dari tempat lama kan gue pindah juga karena ngikutin bos gue. Jadi karena kita dikenal punya mungkin attitude yang baik, dikenal punya performa yang cukup baik, atau sudah memenuhi standar yang dimau, kemungkinan kita akan ditawarin gitu ya pekerjaan lain mungkin oleh rekan-rekan kita atau rekan kita. Menurut lu udah pernah kerja kantoran gitu nggak sih sebelumnya, atau pernah kerja selain sales ini nggak sih? Sempet. Jadi waktu itu kan yang kita dari sales itu kan kita pindah tuh ke yang project lain lagi. Nah di situ gue sempet jadi back office-nya. Back office 7 bulan lah. 7 bulan lumayan lah. Back office setidaknya lu ngerasain lah gimana. Gue sih belum pernah ya. Menurut lu worth nggak sih kerja sebagai sales ini? Ya dibanding mungkin pekerjaan-pekerjaan lain gitu. Sebenarnya ada plus minusnya sih. Cuma kalau gue lebih senang jadi sales. Walaupun emang mungkin kalau jadi sales kita bukan karyawan tetap kan. Nah, jadi kita kerjanya emang by target semua. Tapi waktu itu sempat ngerasain jadi back office tuh kayak kerja kadang pulangnya bisa jam 9 malam, jam 10 malam. Lembur-lembur. Iya, terus gue kerjanya cuma di depan laptop. Tapi bagus dong, lembur malah ada uang lemburannya gitu. Ya cuma kayaknya makin lama tuh nggak tahan aja. Karena biasanya kan dulu sebelumnya kan pas di sales tuh kita kalau udah kebiasaan gitu ya. Apapun yang lakuin terserah, yang penting lu closing aja. Jadi kan kita yang ngatur waktu kita sendiri gitu. Betul. Jadi nggak terus-menerus di depan laptop. Kalau ini kan gue kadang bisa sosial, bisa gue ngobrol, interaksi. Jadi kerjanya itu lebih fun sih kayak gitu. Tapi resikonya kalau target lo nggak lo dapetin ya kita bisa dipecat dong sewaktu-waktu gitu. Artinya nggak terlalu aman juga, cukup berisiko juga posisi itu. Bisa sih, tapi selama gue yakin, selama gue juga bekerja sesuai dengan porsi yang seharusnya sih, selama ini sih gue fine aja sih. Iya sih. Apalagi pandemik seperti ini, otomatis tantangannya lebih lagi dong kan. Apa yang lo lakukan untuk mengatasi misalkan kondisi situasi yang saat ini tuh ya kayak gini lah. Yang pasti sih gue sebenarnya tipenya orangnya nggak pernah ngeluh sih mas. Jadi kalau dibilang ini pandemi kan susah nggak, ya endingnya kan sebenarnya tugas kita sebagai sales kan job desk-nya cuma satu kan, cuma ngundang orang kita closingin. Udah gue fokus itu aja, gue nggak mikirin mau pandemi mau apa. Yang penting kita yang pertama sih mesti tetap yakin dulu sih gitu. Emang mungkin yang datang itu nggak sebanyak hari biasanya sih, cuma untuk kondisi kayak gini sih menurut gue masih bisa dibilang kita masih fine aja sih. Untuk properti, soalnya kan properti itu kayaknya dibanding sama atau apa kan ini salah satu investasi yang cukup aman, lebih aman lah. Lebih aman malah. Iya betul. Iya sih memang banyak lah keuntungannya properti itu, banyak ya. Kalau saham ya fluktuatif dan segala macam. Mungkin properti lebih aman juga, nggak mungkin hilang juga gitu. Memang yang gue lihat juga saat ini tuh beberapa peminat properti justru melihat saat ini tuh kesempatan gitu. Pandemik nih, otomatis developer ngasih penawaran lebih dibanding hari biasa gitu. Jadi memang ya walaupun nggak seramai dulu, betul sih kata lo, tapi ada aja juga sih orang-orang yang melihat ini sebuah kesempatan. Betul. Ada tips nggak deh, misalkan teman-teman yang nonton video ini mau nyoba nih bidang sales kayak gini gitu? Yang satu sih, yang pertama jalanin aja dulu gitu. Yang kedua, nanti kalau misalnya udah di sales terus lu bingung, lu bisa nanya yang udah senior atau udah lebih berpengalaman. Pasti mereka juga pasti mau ngajarin lu kok.
Dan yang ketiga pas kita baru masuk kan pasti kita juga dibimbing, mau itu dari manajer atau SPV kan pasti juga ngajarin kita kan. Yang pasti ketika apapun itu kerjaan ini sih menurut gua kita mesti yakin yang dan kita berusaha. Gitu. Sebenarnya ada cerita menarik nih waktu ini pertama kali gua jadi sales kan. Jadi waktu itu kan sempet yang gue bilang ke lu kan gue sempet nggak closing tuh. Nah bos gue tuh sempet bilang ke gue nggak mau nih sama dia nih, kayak dia nggak bisa jualan nih, nggak bisa kerja lo gitu. Iya kan bangke kan, apalagi masih baru ya wajar juga kan gitu kan. Terus gimana? Tapi ya pak at the end tuh gue buktiin kan waktu itu gue dari tim gue sempet jadi top 3-nya waktu itu. Jadi lu anak baru ya tiba-tiba lu bisa jadi top 3 di waktu itu di tim gue waktu itu. Ya gimana kebiasaan bisa kayak gitu waktu itu? Itu gue bingung juga. Itu salah satu blessing juga sih. Jadi emang karena gue digituin kan gue jadi lebih rajin tuh gue pengen buktiin nih ke dia nih, wah kayaknya gue juga bisa gitu loh. Gue nggak kayak ngomongin, gue bagi, gue semangat, gue follow up, akhirnya gue ada hasilnya lah di situ. Ya jadi memang kalau gue cerita sedikit, gue di beberapa tempat gitu di beberapa perusahaan yang di bidang properti sales ini budaya kerja itu beda-beda. Biasanya budaya itu kan ya tergantung dari perusahaannya seperti apa. Tapi bisa disimpulkan sebenarnya memang agak keras juga sih di dunia sales ini ya. Iya, soalnya kan kita kerjanya memang by target ya. Misalnya kita waktu itu kalau nggak salah kita apa? Sebulan nggak jualan kita dipecat ya? Iya, bukan sebulan, dua minggu nggak jualan dipecat. Tapi ya jadi kita lebih terpacu aja sih. Terus kan apalagi waktu itu gue pertama kalinya kerja yang benar-benar masuk dunia profesional kan. Jadi pas sudah mulai ngerasain duitnya jadi semangat banget gitu. Udahlah hantem aja pokoknya gitu. Oke deh, ada lagi mungkin yang mau disampaikan? Udah sih, udah itu ya. Ya udahlah, oke. Kayaknya udah dulu ngobrol-ngobrol sama Dennis nih, udah thank you banget ya udah sering-sering ini sama kita semua. Mungkin nanti disambung ke video-video lainnya. Ya teman-teman yang nonton di rumah jangan lupa di like videonya, di subscribe juga, di komen kalau mau tanya-tanya sesuatu, nanti kita sambung di video lainnya. Sampai jumpa. Bye.